السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الغفار الرحيم الذي أنعمنا رحمة ونصرا وفضلنا على سائر مخلوقاته وجعلنا خلائفه في الأرض، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصلح القلب واللسان من فساد الأفعال، ونشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وإمام المتقين وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة الكرماء والفضلاء yang saya muliakan, Mudir Ma'had Zainul Ulum wal Lughah Fadilat Syekh Abu Ya Kiai Haji Abdul Waris Bayin, yang saya muliakan kepala sekolah mulai dari satuan tingkatan PAUD, kepala sekolah RA, kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah, kepala sekolah Madrasah Sanawiyah, kepala sekolah Madrasah Aliyah, Madrasah Miftahul Ulum, yang saya muliakan para bapak, ibu, para wali santri, siswa, siswi Miftahul Ulum yang saya hormati, adik-adik, siswa, siswi Miftahul Ulum yang saya banggakan. Sanjung mada syukur, marilah kita hadirkan kehadiran Sang Maha Bijak Allah Rabbul Jalil yang telah mentakdirkan kita di kesempatan siang hari ini untuk bisa berkumpul di halaman majlis pondok pesantren di dalam rangka purna siswa wisudawan siswa-siswi Zanwa Institute di dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah ruahkan kehadiran Sang Uswah Paripurna, utusan Kanjeng Rasul Muhammad ibni Abdillah yang telah mendorong dan mengarahkan kita dari jurang kehidupan jahili menuju padang kehidupan hakiki bidinil Islam wal iman yang kita rasakan bersama sampai detik ini. Ikhwatal iman, para bapak, para ibu, siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum yang saya cintai, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ma zada zamanu illa syiddatan wa ma zada nasu illa bukhlan. Zaman ini semakin hari semakin berat, manusia ini semakin hari semakin sulit diatur dan ditata kehidupannya. Karena itu maka perlu kita sebagai insan yang punya kegemaran, punya loyalitas tinggi untuk pendidikan, termasuk sekolah-sekolah pendidikan yang berbasis Islami, berbasis keumuman dan berbasis pendidikan-pendidikan yang sejalan dengan apa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang saya muliakan, kita faham bahwa kami pendidikan dibangun atas dasar ketulusan dan keikhlasan daripada pendiri-pendiri pesantren di tempat ini. Tentu berharap besar, kami ingin rasanya membawa rekan-rekan siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum sebagai generasi dan regenerasi yang unggulan, bukan ugal-ugalan. Tentu dengan harapan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kenapa kita perlu sekali untuk mengajak dan selalu mewanti-wanti generasi yang kita ada dan kita bina? Karena tidak luput kebangkitan suatu pendidikan, kemajuan suatu instansi akan dikelola di kemudian hari oleh pemuda-pemuda hari ini yang sedang berjuang, dan termasuk rekan-rekan siswa-siswi yang ada di tempat ini. Ikhwatal iman,
rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang saya muliakan, memang betul kalau kita ini belajar di suatu pendidikan, tidaklah cukup hanya dengan memiliki keinginan saja, tapi harus banyak syarat yang kita lalui. Dan termasuk pembinaan dan pendidikan di sekolah ini juga kita bawa dengan sesuai visi dan misi kami adalah menjadikan agen perubahan masyarakat desa. Ini tentu bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi ingin ini menjadi otak dan ciri khas daripada siswa-siswi Miftahul Ulum. Karena pada demikian, karena kita paham bahwa manusia generasi bangsa ini jika tidak memiliki visi dan misi di dalam pendidikan, sama halnya dengan kehidupan kita tidak punya tujuan. Oleh sebab itu pendidikan kita memiliki visi dan misi adalah menjadikan agen perubahan masyarakat desa dan menjadikan sekolah sebagai sekolah unggulan, bukan berarti tanpa alasan, karena yang dituju oleh kita bersama adalah 'allama bil qalam wa 'allama bil uswati. Jadi kita ingin menerapkan kepada rekan-rekan, menjadikan ilmu ini kunci pengetahuan kita dari pertama membangun karakter daripada masing-masing siswa. Karakter yang dibawa, yang dibangun oleh kita, sebetulnya karakter tidak hanya berbasis kepada yang umum saja, tetapi karakter keilmuan, karakter pemahaman, sehingga menjadi generasi yang punya karakter kepemimpinan yang baik di masa yang akan datang. Karakter ini ingin kami wujudkan melalui rekan-rekan siswa-siswi Purnawan, siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum ini. Karena kalau tidak kita bangun sejak sedini mungkin, maka rasanya tidak mungkin membangun generasi muda dengan cara yang baik dan yang terbaik. Karena sebagaimana yang saya katakan, kondisi zaman saat ini adalah sudah sangat sulit sekali, sebagaimana yang dikatakan baginda Rasul, mazadaz zaman illa syiddatan wa mazadan nasu illa bukhlan. Oleh sebab itu, maka kita tidak akan henti-hentinya selalu mawas diri dan selalu menjaga diri, lebih-lebih kepada rekan-rekan siswa-siswi yang hari ini kebetulan diwisuda di sekolah ini. Yang ingin saya tegaskan kepada adik-adik, pendidikan yang kita tuju adalah memperbaiki karakter. Kalau kita yang dituju adalah memperbaiki karakter, maka yang harus lepas dari diri kita adik-adik sekalian adalah at-takhalli 'anis sifatil madhmumah wat tahalli bis sifatil mahmudah. Adik-adik sekalian, saya ingin mengajak kepada Anda sebagai lulusan Madrasah Miftahul Ulum, ini juga dijadikan karakter daripada adik-adik sekalian, menjadikan pegangan buat adik-adik sekalian untuk sekiranya melepaskan diri dari sifat-sifat yang tercela, lalu at-tahalli bis sifatil mahmudah, lalu menghadirkan dengan sifat-sifat yang terpuji. Tidaklah cukup Anda saat ini diselesaikan di sekolah ini, tetapi yang harus dibangun oleh siswa-siswi Madrasah Miftahul Ulum adalah membangun diri kita menjadi generasi yang unggulan, bukan generasi yang ugal-ugalan. Membangun diri kita tidaklah cukup hanya ucapan belaka, tetapi harus dihadirkan dari hati sanubari yang paling dalam. Oleh sebab itu, sifat-sifat ini haruslah lepas dari diri kita. Karena pada intisari di setiap pembelajaran, tujuan kita belajar adalah melepaskan diri dari sifat-sifat itu, yakni sifatul mazmumah wa sifatul mahmudah, menghadirkan sifat-sifat yang terpuji. Sifat yang tercela kita sudah ada, kita sudah lihat adik-adik sekalian, rekan-rekan siswa-siswi, bahwa kebobrokan ini sudah merajalela di mana-mana. Kehancuran moral sudah tidak bisa kita ragukan lagi di mana-mana. Bahkan sampai di sekolah tinggi pun itu terjadi, dan hari ini pun terjadi di mana-mana. Bahkan instansi yang paling besar di Indonesia juga saat ini sedang dalam kondisi kesakitan. Oleh sebab itu, kenapa bisa sakit? Oleh karenanya adalah yang kita harus bekal adalah karakteristik sebagai insan yang memiliki sifat yang terpuji dan melepaskan diri dari sifat yang tercela. Sifat ini saudaraku tidak bisa hanya dibangun cukup Anda sekolah di tingkatan PAUD lalu dibangun dalam tingkatan
Raudatul Atfal, lalu dibangun lagi pada tingkatan madrasah ibtidaiyah, lalu dibangun lagi pada tingkatan madrasah sanawiyah, lalu dibangun lagi di dalam tingkatan madrasah aliyah. Ini tidaklah cukup untuk menyikapi kehidupan dan pola hidup di zaman sekarang ini. Sekolah tinggi kadang-kadang menjadi tujuan untuk kita melepaskan diri dari kepemahaman yang jauh ketertinggalan, tetapi kadang tidak menjadikan penyelesaian daripada pola dan kehidupan itu sendiri. Kalau saya amati, kalau saya pahami, kadang-kadang saya berpikir bahwa memang yang harus kita bangun adalah membangun karakter, membangun pribadi yang memiliki pribadi yang betul-betul sejalan dengan apa yang dituntun dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, adik-adik, Anda harus pegang kuat-kuat. Kita berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikimu, dan Anda juga harus sekuat tenaga berusaha memperbaiki diri sendiri. Ini dibutuhkan oleh kita dengan cara yang perlu saya sampaikan kepada adik adalah harus lepaskan sifat-sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Dengan cara apa? Sahabat-sahabat, siswa-siswi, syarruhu al-kalam wa syarruhu at-ta'am wal hasad wal ghadab dan lain-lainnya. Anda sebagai seorang pelajar, yang saya tuntut adalah menjaga diri dari pembicaraan yang tidak mengandung kebaikan di dalam urusan dunia ini. Artinya apa? Janganlah kita berucap sesuatu yang tidak penting dan tidak ada kepentingan dalam urusan dunia. Ya'ni ma la khairu fihi fid dini wad dunya wal akhirah. Karena sifat ini harus kita bangun, adik-adik sekalian. Sifat ini harus kita bangun sejak dini mungkin untuk kita menjaga dari apa yang kita rusak, kerusakan daripada umat sebelum baginda Rasul. Kita tahu bahwa innama halaka man halaka qablakum minal umam bi thalathi khisalin, di antaranya bi fudulil kalam ala khaira fi fid din wad dunya wal akhirah. Teman-teman siswa, siswi harus menjaga diri. Tidaklah perlu kita berucap banyak yang tidak ada mengandung kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi seorang pelajar itu butuh banyak cara yang harus dilakukan. Sebagaimana Anda menginginkan suatu keilmuan, maka cara-cara yang harus Anda lalui adalah dengan cara ayyat taharatul kharijiyah wa taharatul ma'nawiyah. Jadi ini harus dibangun oleh diri kita. Orang seorang yang belajar itu harus memang betul-betul sama-sama bertujuan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini, rekan-rekan, ilmu ini ada dua katanya ulama tasawuf. Ilmu ini ilmani, yang keduanya kilahuma musilun ilallah in al-hasanniyah. Ilmu ini ada ilmu dunyawiyun wa ilmun ukhrawiyun. Ada ilmu urusan dunia, ada ilmu urusan akhirat. Kedua-keduanya ini sama-sama adik, sama-sama akan mengantarkan kita kepada Allah manakala kita benar di dalam tujuan kita. Kita dilepaskan hari ini dengan diwisuda, bukan kita melepaskan diri dari pemahaman dan kepemahaman dan pengetahuan yang selaras dengan apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita tanam betul di dalam diri kita, jadikanlah karakteristik dari diri kita bersama. Selain daripada itu, selebihnya daripada itu yang harus kita pelajari. Karena rekan-rekan ini mungkin sebagian ada yang akan masuk ke sekolah tinggi, maka jangan lepaskanlah Anda sebagai karakter pendidik santri, seorang pelajar yang tentunya harus selalu haus terhadap ilmu. Dengan cara apa? Lepaskan sifat-sifat yang tercela, lepaskan sifat-sifat sombong, kibar dan lain sebagainya. Lalu Anda hadir dengan kekosongan hati dan batin. Anda bertujuan selalu mencari ilmu dimanapun Anda belajar. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang saya banggakan dan saya muliakan,
Rasanya tidak perlu saya sampaikan begitu banyak, namun semoga apa yang saya sampaikan sebelum ini, semoga besok Anda bisa syarahi sendiri bahwa kebutuhan kita rekan-rekan sahabat-sahabat siswa, kita harus melepaskan diri dari sifat yang mazmumah lalu menghadirkan dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Kita selalu memiliki etika adab sebagai seorang pelajar apapun bentuk sekolah yang kita jalani. Semoga bekal yang dua kalimat ini menjadikan bekal nanti di kemudian hari. Anda perluas sendiri dengan wawasan, Anda perluas sendiri dengan pengetahuan, dan semoga di kemudian hari Anda bisa menterjemah setiap apa yang saya ucapkan, Anda bisa memahami setiap apa yang saya sampaikan, bahwa nalar pikiran kita mungkin tidak akan sama, pun pula nalar pikiran para siswa-siswi juga tidak mungkin sama. Juga orang tua juga tidak mungkin sama dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi mari kita samakan tujuan bahwa kita berjalan menuju kepada keriduan baginda Rasulullah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya cukup sampai di sini saja apa yang saya bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk rekan-rekan siswa dan kepada orang tua siswa-siswi yang hadir di kesempatan siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, berarti orang tua yang hadir adalah mengindahkan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Akhirnya, in wajadtum minni an-naqais wal khada'at ala afwa minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.